Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang kurikulum dan wawasan pendidikan untuk manusia Indonesia seutuhnya. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama saya sendiri, Imadi Widyatama, NIM 1916011006. Selanjutnya ada teman saya. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Nelvin Astuti Warowu dengan NIM 1916011007. Baik, kami dari kelas 4A, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Itu materi pertama akan dilanjutkan oleh dosen Brilian Karvin Purba. Baik, selanjutnya ada asas atau tujuan pendidikan dilanjutkan oleh Nelvin. Silakan untuk Nelvin. Ya. Selanjutnya itu asas atau tujuan pendidikan. Pada zaman perjuangan kemerdekaan dahulu, para pejuang menyadari aspek pendidikan sangatlah penting dalam upaya memajukan bangsa Indonesia dan memperoleh kemerdekaan. Pendidikan digunakan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Pada sejarah pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara mendirikan taman siswa dengan 3 asas atau pedoman
yang digunakan sebagai acuan pembentukan manusia Indonesia yang baik untuk memperjuangkan kehidupan yang merdeka. Asas yang dimaksud yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemerdekaan dan tertib, pengetahuan yang berfaedah, dan yang ketiga adalah kebangsaan dan kemanusiaan. Pendidikan saat ini ditinjau dari pendidikan masa lalu. Pendidikan yang terjadi saat ini didasari pada perkembangan kebutuhan bangsa dan juga perkembangan zaman tanpa meninggalkan konsep pendidikan yang baik pada masa lalu. Dalam membuat kurikulum pendidikan, pemerintah saat ini memiliki tujuan yang sama untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya yang tercantum dalam Sistem Pendidikan Nasional UUS Pasal 3 Nomor 20 Tahun 2003 yang berisi pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kurikulum di Indonesia dalam kehidupannya, manusia selalu bertumbuh dan berkembang, baik itu secara fisik juga pola pikir. Setiap usia memiliki kemampuan fisik dan pola pikir yang berbeda. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia dibagi menjadi beberapa jenjang yaitu sebagai berikut. Yang pertama, jenjang pendidikan dasar atau SD. Kedua, jenjang pendidikan menengah, SMP, SMA. Dan ketiga, jenjang pendidikan tinggi. Tujuan yang utama adalah membentuk manusia yang memiliki pengetahuan dan sikap yang baik sehingga terciptanya kehidupan yang harmonis dan nyaman. Pendidikan tersebut difokuskan pada pembentukan karakter manusia sehingga kurikulum yang tepat untuk membentuk manusia secara utuh adalah pendidikan karakter. Selanjutnya yaitu pendidikan karakter. Pembentukan manusia secara utuh identik dengan pembentukan pengetahuan dan juga karakter. Menurut Depdiknas 2010, pendidikan karakter adalah segala sesuatu yang dilakukan guru yang mampu mempengaruhi karakter peserta didik. Karakter tercipta dari lingkungan pribadi keluarga dan juga lingkungan sosial seseorang, masyarakat, dan sekolah. Setiap orang memiliki karakter atau kepribadian yang masing-masing. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Selain melalui lingkungan, karakter dapat terbentuk dari pengalaman kegiatan-kegiatan yang dialami oleh seseorang. Misalnya, dengan berinteraksi dengan orang lain. Melalui pengalaman tersebut, siswa atau individu dapat mempelajari dan dari cara berbicara orang lain atau lain sebagainya. Dalam kurikulum yang berisi pendidikan karakter, sekolah memiliki peranan yang sangat penting. Lingkungan sekolah merupakan lingkungan baru bagi siswa yang termasuk kegiatan sehari-hari siswa. Dalam hal ini, sekolah harus membantu menyiapkan pengalaman kegiatan siswa yang sekiranya akan membentuk karakter yang baik bagi siswa. Adapun beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada organisasi, contohnya ada OSIS atau BEM atau AMJ itu dengan tujuan membentuk karakter kepemimpinan, mempunyai karakter kerjasama yang baik dan juga toleransi yang baik. Kemudian ada pramuka, membentuk karakter pemimpin, cinta tanah air, saling menghargai antar sesama dan juga kreatif. Ekstrakurikuler, membentuk jiwa yang semangat, pantang menyerah, bekerja sama dan juga menumbuhkan jati diri dan kepercayaan diri misalnya. Dan juga banyak kegiatan-kegiatan lain yang bisa membantu pembentukan karakter. Pembentukan karakter di sekolah pada hakikatnya adalah suatu penyadaran diri.
Sekolah memberikan contoh-contoh yang baik agar siswa yang memiliki karakteristik yang buruk dapat tersadar dan mengalami perubahan karakter menjadi lebih baik. Adapun beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk membentuk ataupun mengubah karakter anak yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada mengubah lingkungannya. Melakukan pendidikan karakter dengan cara menata peraturan serta konsekuensi di sekolah dan di rumah. Yang kedua, memberikan pengetahuan. Memberikan pengetahuan bagaimana melakukan perilaku yang diharapkan untuk muncul dalam kesehariannya serta dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengkondisikan emosi individu. Emosi manusia adalah kendali 88% dalam kehidupan manusia. Jika mampu menyentuh emosinya dan memberikan informasi yang tepat, maka informasi tersebut akan menetap dalam hidupnya dan akan mengubah karakter dari individu. Nah, dalam Indonesia Heritage Foundation telah menyusun serangkaian nilai yang selayaknya diajarkan kepada anak-anak yang kemudian dirangkum menjadi 9 pilar karakter. Yang pertama, karakter cinta Tuhan Yang Maha Esa dan segenap ciptaannya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran, amanah dan bijaksana. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. 6, percaya diri, kreatif dan pekerja keras. 7, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Berdasarkan presentasi tadi, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan rancangan program pendidikan yang berisi tujuan, metode, dan capaian pendidikan dalam suatu proses pembelajaran. Kurikulum dibuat untuk memberikan kerangka pendidikan dan memberikan tujuan yang jelas dari fokus pendidikan yang berguna untuk membentuk manusia Indonesia secara utuh. Pembentukan manusia Indonesia secara utuh dilakukan dengan menggunakan langkah pendidikan karakter. Pendidikan karakter dilakukan dengan memperhatikan kemampuan siswa sesuai dengan usianya. Sekolah memiliki tanggung jawab dalam menciptakan lingkungan baru bagi siswa dengan memberikan berbagai pengalaman belajar dan kegiatan sehingga akan membentuk karakter siswa. Karakter dapat dibentuk dari pengalaman dan memperhatikan contoh sikap yang baik. Jadi peran tenaga pendidik sangat diperlukan untuk memberikan contoh positif bagi siswa. Setidaknya dapat mengubah sedikit karakter siswa menjadi lebih baik. Baik, sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan Parama Santi. Om Santi 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 Om.